banget nih aku tadi ada problem. Ada problem nih ya. Oke, Ko Michael, ini gimana? Udah lancar belum semuanya? Udah clear ya? Lancar mestinya, ya. Udah jelas belum nih? Nah, jelas ini. Ko Michael kedengeran nggak? Oh, oke. Kedengaran. Iya. Nah, jadi Ko Michael, aku pengen ucapin terima kasih dulu ya dari teman-teman ini mewakili semua karena Ko Michael pastinya bakalan sharing ilmunya yang daging banget. Nah, tadi pertanyaan pertama aku gini nih, Ko Michael. Ko Michael itu kan udah terkenal banget nih, jago banget di technical. Pokoknya katanya kalau udah dengar nama Ko Michael, itu katanya technical analisanya TOP BGT. Itu sebenarnya berapa lama nih belajarnya? Kalau ngedalami technical analysis mungkin sekitar 3 tahun, tapi kalau di market lebih dari itu gitu. Oh, oke. 3 tahun ya? Lebih dari 3 tahun sih mestinya, tapi kalau di market lebih sebenarnya, karena awalnya tuh sebenarnya bukan technical gitu. Oh, jadi sebelumnya apa nih, Ko Michael? Sebelumnya belajar fundamental malah, tapi nggak cocok. Lebih ke swing trader ya? Aduh, masih Halo? putus-putus ya. Halo, iya. Masih putus-putus ya? Oh. Nah, udah mendingan. Ko Michael sekarang ini apa nih? Sebagai investor atau swing atau kalau yang zaman sekarang ini katanya scalper gitu ya? Sebenarnya saya ngelakuin semua, cuman bedanya kalau saya scalping itu enggak di saham-saham yang enggak liquid gitu, bedanya gitu. Jadi saya lebih ke kalau scalping tuh istilahnya kan mungkin bisa dibilang cuan bungkus, tapi lebih ke saham-saham yang memang dia punya volume, punya istilahnya punya story sama punya fundamental yang lebih oke. So jelek-jeleknya ya saya tahu apa yang saya beli itu bukan saham yang istilahnya yang kalau saya nginep pun aman gitu. Oh, oke. Nah, Ko Michael, ini ada pertanyaan kayak gini nih. Kita langsung ya pada intinya. Katanya nih, apa sih sebenarnya dampak kegagalan ya US dalam membayar hutangnya yang jatuh tempo terhadap ekonomi dunia? Ini khususnya terhadap emerging market seperti Indonesia. Ini gimana nih? Oke, sebenarnya efek yang paling kita takutkan kalau terjadi default di US itu pemerintah US kan pernah shutdown sekitar beberapa tahun lalu. Nah, itu efeknya adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan akan stop. Nah, mungkin kalau bisa dibayangkan ya, ekspor kita ke US itu pasti bakal keganggu. Itu satu. Yang kedua, yang paling ditakutkan adalah kenaikan suku bunga. Nah, itu yang paling kita takutkan. Kalau kenaikan suku bunga, maka udah pasti agenda The Fed. Jadi The Fed kan punya agenda akan menaikkan suku bunga tahun depan. Itu di luar daripada di luar plan daripada adanya default ini. Seandainya ada default ini dan suku bunga naik, maka tapering akan terjadi dengan lebih cepat. Dan itu yang ditakutkan bahwa ada aliran outflow dari emerging market ke US. But honestly, kalau kita lihat udah selama 2 minggu ini, foreign flow ke Indonesia itu kenceng banget. Kenapa nggak ke China contohnya? Karena di China kita tahu ada krisis Evergrande contohnya. Satu. Yang kedua ada tech leak di situ. Jadi kondisi politik saat ini di China itu lebih riskan dibanding dengan Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu alasan menurut saya kenapa foreign flow ke Indonesia lebih kenceng. Dan menurut saya, foreign di sana, investor di US, itu juga udah tahu kalau nanti default itu kemungkinan nggak akan terjadi. Shutdown nggak akan terjadi. Jadi kemungkinan Partai Demokrat akan melunak dengan memberikan kelonggaran untuk menambahkan contohnya stimulus. Jadi itu yang membuat investor saat ini mengalihkan dana dari US ke Indonesia. Jadi justru saya melihat justru ada sisi positif ke Indonesia. Asal jangan beneran terjadi default aja. Oh, oke. Jadi pokoknya ini sebenarnya prospeknya sebenarnya masih bagus ya kalau buat di marketnya Indonesia ya. Indonesia especially-nya. Kalau di China mungkin. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin nih sekarang nih IHSG kan lagi bullish ya, Ko Michael. Ini kan sempat nih. Kalau biasanya nih yang lagi sempat lakunya itu karena IHSG-nya sideways, saham gorengan pada bangkit nih, ya kan?
Nah, sekarang Oke. ini kan bullish nih. Ini gimana nih nasib saham gorengan nih? Nasibnya Om Ben deh pokoknya. Ini gimana? Saya sih meyakini kalau Om Ben ini kan sebenarnya juga seorang swing trader gitu. Jadi cuman ya memang aktivitasnya lebih sering scalping. Cuman ya kita perhatiin alasan kenapa saham gorengan nggak bisa jalan waktu market bullish adalah market sedang berfokus pada saham yang menjadi mover daripada IHSG. Mover daripada IHSG saat ini apa sih? Honestly masih banking. Jadi sektor-sektor banking, kemudian kalau belakangan penggerak IHSG itu adalah sektor energi karena komoditas kita tahu terjadi krisis energi di India, Amerika, dan China. Itu merupakan 3 tujuan ekspor daripada negara-negara yang mempunyai bahan baku energi. Dan mereka krisis. Nah, maka dari itu harga komo meningkat dan energi kita ngangkat. Dan itu akibatnya juga memberikan inflow ke banking. Nah, itu alasan kenapa saham-saham gorengan saat ini boleh dibilang tidur, nggak kemana-mana. Tapi ingat, ada yang namanya rotasi. Mungkin nggak hari ini banking naik, besok banking naik lagi, lusa banking naik lagi, nggak ada istilahnya kan nggak mungkin. Jelek-jeleknya, ya dia bisa sideways. Nah, ketika sideways itu, dana akan pindah ke saham yang lapis 2. Setelah lapis 2-nya juga naik, kemudian capek, lapis 2 ini akan pindah ke lapis 3. Jadi rotasi market selalu seperti itu. Kenapa kemarin yang jalan itu gorengan semua? Karena memang marketnya nggak kemana-mana. Untuk ngangkat blue chip nggak ada dananya. Mau pakai apa? Pakai fund lokal. Fund lokal aja lagi berdarah-darah. Nah, harus mesti pakai foreign, dan ini foreign udah ngangkat. Makanya saham gorengan diem. Tapi ini saya lihat ketika blue chip udah istirahat, maka yang akan jalan itu nanti second liner. Setelah second linernya kenceng, kemudian istirahat, maka yang jalan adalah gorengan. Itu siklusnya selalu seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau biasanya nih, kalau misalnya akhir tahun begini, ini kan sekarang yang aku lihat sempet tuh yang call ya. Yang call itu kan naik banget nih, signifikan nih beberapa belakangan hari ini nih, Ko Michael. Nah, itu kira-kira gimana nih? Itu bisa sampai akhir tahun nggak sih? Kalau kita nyimpen call masih aman nggak ya? Honestly yes, karena siklus daripada call ini kan biasanya di winter session di China, ini dengan krisis energi, belum masuk winter menentu 220-an Newcastle. Nah, bayangkan jika tercapai sampai November, maka ada potensi kenaikan harga Newcastle Call itu akan semakin naik, dan itu oke banget. Terus kenapa kemarin koreksi? Ya wajar banget sih, naiknya udah gila-gilaan. Makanya by technical ya memang saham call, kemudian harga daripada call memang saatnya istirahat dulu. Tapi untuk nggak bisa bilang long term sih, tapi mid term lah sampai November itu pasti oke. Nggak bisa boleh bilang pasti sih, potensinya oke. Oh, oke. Nah, biasa dari Ko Michael itu gimana sih cara menganalisa dari suatu saham, dia akan potensi dia itu akan bullish. Nah, itu biasa pakai cara-caranya gimana nih Ko Michael? Sebenarnya ya di luar kalau kita hanya perhatiin teknikal, kita kan I think kita bakal maboknya kenapa? Hari ini saham ini jalan, besok saham itu yang jalan, lusa itu yang jalan, gimana sih cara screeningnya kan? Nah, maka sebenarnya kita tuh harus paham sama yang namanya struktur market. Nah, sebagai contoh, saat ini yang paling potensi itu apa sih? Yang pertama adalah komoditas. CPO-nya udah 4.000, bayangkan. Awal tahun aja 2.000. Saat ini udah 2 kali lipat. Di 2.000 aja harga CPO sebenarnya udah tinggi. Nah, saat ini tuh menyentuh angka 4.000. Nah, ketika harga komoditas naik, maka kita bisa melihat yang diuntungkan tuh apa sih? Ya pasti saham-saham yang berbasis komoditas. Di CPO kita ada LSIP, ALI, TAPG, DSNG. Kemudian, kalau komoditasnya naik CPO, maka selanjutnya yang diuntungkan apa sih? Maka petani-petani CPO, perusahaan-perusahaan tambang pasti akan spending dong. Larinya ke consumer. Nah, setelah consumer, habis itu apa sih? Biasanya properti. Nah, setelah properti apa sih? Nah, biasanya balik lagi ke banking, di mana loan atau pinjaman daripada masyarakat akan semakin meningkat. Dan itu akan meningkatkan net interest margin daripada bank. Jadi rotasi-rotasi seperti ini memang sering terjadi bukan cuma di bursa kita, di bursa luar. Nah, hal inilah yang perlu menjadi perhatian. Jadi nggak perlu setiap hari kejar-kejar saham yang naik, tapi teman-teman bisa lihat akumulasi yang terjadi sebelum saham itu terbang. Jadi akumulasi itu bisa dilihat dari salah satunya Broksum ataupun dari dari volume. Oh, oke. Berarti kalau
Ko Michael ngelihatnya selalu dari Broksum, dari volume gitu kan? Ya. Kemudian struktur market, jadi flow. Kita mesti tahu kira-kira kalau kita sebagai big money, kita akan alokasikan dana kita kemana sih? Seperti itu. Mungkin nggak foreign masuk ke saham gorengan, kan nggak mungkin. Mereka kan pasti masuknya ke yang paling tinggi dulu, yaitu adalah banking biasanya. Lalu energi, lalu habis itu properti. Nah, biasanya berturut-turut seperti itu. Oh, oke. Aus ya, Ko Michael. Padahal ngomongnya baru sebentar loh. Ko Michael, nggak, ini obat mah. terus kalau misalnya cara... oh, obat mah, oke. Semoga cepat sembuh ya, Maya. Ko Michael, itu gimana dong kalau misalnya Broksum nih? Kita pengen tahu nih kalau dari versinya Ko Michael, kita tahu Broksum itu lagi akum, itu gimana nih? Oke. Jadi Broksum sebenarnya itu agak retorik kalau untuk dilihat. Pertama, mungkinkah seorang fund manager atau seorang big player mengakumulasi suatu saham hanya menggunakan satu broker? Jawabannya tidak. Satu. Yang kedua, yang sering menjadi salah paham daripada kita adalah pertama, kalau seandainya Kak Lisa nih pakai apa deh? Kita sebut deh salah satu apa? Kak Lisa pakai Michael Yo Securitas deh gitu. Anggap kodenya AA. Kodenya MY deh. Nah, Kak Lisa beli satu saham 1 miliar hari ini. Besok beli lagi 1 miliar. Besok lagi beli lagi 1 miliar. Maka kelihatannya Kak Lisa mengakumulasi suatu saham menggunakan broker MY sebesar 3 miliar kan? Itu dilakukan oleh retail. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan oleh fund manager? Bedanya adalah, kalau fund manager beli saham, sekuritas itu hanya sebagai eksekutor. Bukan sebagai tempat menyimpan barang. Menyimpan barangnya di mana? Di bank kustodian. Nah, itu bedanya retail sama fund manager. Yang kita harus ikutin siapa sih, retail atau fund manager? Jawabannya kan udah pasti. Big money. Big money kalau belanja, dia nggak simpan di sekuritas. Jadi kalau dia beli lewat Michael Yo Security, MY, simpan, mereka besok jual, nggak harus lewat MY. Nah, maka dari itu dalam melihat akumulasi, biasanya agak sedikit retoriknya adalah kita nggak bisa serta-merta menghitung jumlah barang menggunakan kode broker. Jadi kita mesti perkirakan suatu saham yang diakumulasi, contoh jumlahnya sekian lot, dibanding dengan yang keluar, itu sebanding nggak gitu. Berarti tetap ya, kita juga harus yang namanya ngikutin tadi yang kalau Michael bilang, fund manager ya, big money-nya itu ya. Betul nggak? Bener, kita harus lihat big money-nya. Betul. Nah, tapi ada hal yang lucu juga, bahwa foreign biasanya memang belanjanya itu pakai broker foreign. Terus, Ko Michael, boleh nggak sih tahu sektor apa nih yang kalau lagi maksudnya dipegang sama Ko Michael gitu? Sektor apa aja sih yang lagi bagus nih sampai buat akhir tahunnya? Pertama, saya lagi sedang dalam masa wait and see di saham teknologi. Mungkin teman-teman tahu bahwa beberapa bulan lalu saya bullish di saham teknologi. Terus terang, saya juga masih ada beberapa saham teknologi yang posisinya masih ada di porto dan belum kemana-mana. Alasannya kenapa? Seperti ini. Seandainya suku bunga naik, kita katakan suku bunga naik di US, maka yang akan terjadi adalah semua aset yang ada di emerging market akan balik ke US dong. Karena imbal baliknya kan tinggi. Bunganya tinggi, ngapain saya nabung di emerging market? Kira-kira yang bakal di taking profit di emerging market, termasuk di Indonesia, itu saham yang udah naik kencang atau yang masih nggak kemana-mana? Jawabannya adalah saham yang udah pasti naik kencang kan? Mereka taking profit dulu. Dan itu adalah saham teknologi. Berarti kalau saham teknologi ini untuk saat ini potensi saham teknologi bakal retrace atau nggak kemana-mana. Itu ya. Terus berarti kalau misalnya sektor teknologi sama bank digital itu gimana? In long term itu still good. Untuk long term itu masih bagus. Tapi saat ini money flow sedang shifting dari new economy ke old economy. Alasannya karena valuasi kita jauh lebih murah. Kalau nggak salah PE bank kita itu dibanding dengan Dow atau Nasdaq itu sekitar 5 atau 6 kali. Nah, bayangkan. Jadi kalau seandainya saya punya uang nih, saya beli saham banking atau beli indeks Dow Jones, itu mahalnya itu 5 kali lipat dibanding dengan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya rally luar biasa yang kita alamin saat ini. Jadi rata-rata Kak Lisa, IHSG itu
per hari transaksinya kurang lebih 9 triliun. Semenjak ada foreign flow, itu naik jadi 17 sampai 20-an triliun. Dan itu masih nilai yang kecil jika dibandingkan dengan portofolio daripada foreign. Jadi sebenarnya tuh yang kita alamin, bullish yang kita dapat ini, itu istilahnya kayak uang kecilnya foreign gitu. Kalau mereka lebih serius, kita rally-nya masih lebih jauh gitu. Oh, oke. Sebelumnya Ko Michael, karena aku juga termasuk newbie trader, jadi pertanyaan-pertanyaanku atau mungkin kalau ada yang aku nggak ngerti, nggak apa-apa ya aku tanya, mungkin nggak apa-apa dong. Nih sebenarnya pertanyaan aku. WA aku aja. Om Ben. Oh iya. Ya nanti aku sering-sering WA aja ya. Terus deh gitu nih, kita bicara nih sektor yang akan booming nih di tahun 2022 ya. Ini kan karena sebentar ini udah di penghujung nih ya. Sebentar lagi kan apa sih ini asumsinya kalau misalnya pandemi ini selesai nih di tahun 2022? Sektor apa yang menurut Ko Michael bilang bagus? Apa properti, apa consumer? Honestly ya, sorry, menurut aku pandemi nggak akan selesai, tapi pandemi akan menjadi endemi, yang artinya kita bakal hidup berdampingan dengan corona, seperti itu. Cuman yang perlu menjadi concern adalah kenapa sih foreign flow kita bagus? Nah kalau kita perhatiin ya, program vaksinasi, program PPKM yang dilakukan oleh pemerintah kita itu dinilai sukses. Sampai Malaysia aja heran kenapa bisa Indonesia seperti ini, ya kan? Nah itu menjadi reopening ekonomi yang terjadi di Indonesia. Jadi istilahnya kayak kita kemarin ini sakit, ekonomi kita berdarah-darah, dan saat ini ya ekonomi kita diproyeksikan akan pulih. Maka yang akan diuntungkan menurut saya adalah komoditas dulu, kemudian banking. Nah properti agak ke belakang. Kenapa properti agak ke belakang? Bunga kita naik kalau seandainya ekonomi kita pulih. Nah kalau suku bunga kita naik, maka earning daripada properti kan pasti agak berkurang, karena orang ngambil KPR kalau bunga naik pasti agak berkurang kan. Saat ini kan kita the lowest interest rate yang pernah ada sepanjang histori, sebesar 3,5 kalau nggak salah. Nah sepertinya nggak ada potensi turun lagi, justru potensinya naik. Maka sektor utama yang menjadi pilihan saya adalah komoditi super cycle, alias itu ada CPO, ada coal, kemudian ada nikel. Oke. Berarti itu ya yang oke nih ya sektor nanti kalau seandainya udah endemi lah ya berarti ya. Kalau karena kata Ko Michael kan betul, corona ini nggak akan berakhir ya. Oke, berarti sektor itu tadi. Nah, terus kalau misalnya nih Ko Michael, ini kalau kita ngomongin soal Windrest ya, sebenarnya kita nih di IHSG sendiri ini ada nggak sih peluang untuk kita tuh punya kesempatan untuk Windrest gitu? Kalau kita lihat posisi IHSG yang per hari ini tuh hanya naik sekitar 2 atau 3% year to date ya, maka potensi adanya window dressing jelas ada banget. Apalagi dengan ada foreign flow seperti ini. Jadi menurut saya window dressing di bulan Desember itu bakal potensinya mungkin 70-80%. Dan mungkin banyak yang nanya, saham apa sih yang bakal di window dressing? Yang pasti saham-saham yang big caps dulu, yaitu banking dan juga energi. Nah energi kan kita punya Pegas, kemudian kayak biasa langganan window dressing nih Kak Lisa ya. Saham Astra, Pegas, BMRI, BNNI, BBNI, BBCA, nah itu langganan window dressing. Jadi ya kalau nyari kayak 10%, 20% itu make sense di blue chip. Nah, jadi kan kalau seandainya saya bisa dapat 10-20% di blue chip, maka resiko saya akan jauh lebih kecil jika saya masuk ke saham-saham yang second liner, seperti itu. Oh, oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ko Michael pernah nggak kena di saham yang ARB? Oh pernah, jadi saham teknologi terutama ya, kalau dia udah ARB itu biasanya tanpa volume. Nah, tanpa volume ini artinya apa sih? Maka menurut saya, kalau saya itu selalu menggunakan metode yang namanya volume. Jadi ada yang namanya VWAP. VWAP itu volume weighting average price. Jadi jika suatu saham turun terus tanpa volume, maka artinya majority player itu masih di dalam. Dan semakin dia dalam, maka semakin ada potensi dia rebound. Asal kita harus tahu saham yang kita punya itu ada story sama fundamentalnya enggak. Kalau enggak ada, itu resiko banget Kak. Contoh ya, saham Digibank saat ini yang kecil-kecil,
Itu kan sampai saat ini semua masih abu-abu. Mana sih yang benar-benar punya, contohnya pendanaan, mana sih yang benar-benar punya ekosistem, mana sih yang benar-benar akan merger, mana sih benar-benar yang akan diakuisisi. Nah, maka dari itu kalau seandainya saya kena di saham-saham seperti ini, maka saya akan lebih baik potong. Tapi kalau saya di ARB, di saham-saham yang contohnya kayak agro kemarin ARB, oh saya masih tenang, nggak apa-apa, karena itu suatu saat bakal balik. Yang penting kita punya money management gitu. Oh, oke. Kalau money manajemennya Ko Michael kayak gimana nih? Hampir nggak. Oke. Cara sistem manajemen. Oke, karena saya adalah seorang lebih berfokus kepada swing trader, maka sebenarnya ketika saya punya satu emiten, ketika saya entry, saya nggak bisa selalu asumsikan ketika saya entry dia harus langsung naik. Bisa aja dia turun dulu, Kak. Nah, ketika dia turun ini, maka itulah saya akan lakukan pembelian lebih banyak. Nah, maka biasanya saya beli minimal 3 kali. Contoh nih, ini contoh aja. Saya punya uang 100 juta deh. Total portofolio saya 100 juta. Saya pengen beli, pengen punya 5 saham. Per saham, saya masuk minimal 3 kali. Jadi, satu saham kan kurang lebih 20 juta. 20 juta ini saya bagi 3, Kak. Maka kurang lebih per entry, setiap entry, saya entry 6,5 juta. Mau sebulis apapun, mau semurah apapun, saya entry-nya nggak lebih dari 6,5 juta. Dengan itu resiko saya terukur. Oh gitu. Itu money manajemennya Ko Michael dari dulu kayak gitu ya? Dari dulu seperti itu, tapi saya adaptasi terkadang. Contohnya, di market bullish seperti ini, kalau kita cicil-cicil pakai uang kecil, pakai uang sedikit-sedikit, maka portofolio kita pasti nggak kemana-mana. Karena contohnya, naik nih 20%, tapi masuknya cuma slot. Sayang dong. Jadi mesti sesuai market. Di market bullish, di market bullish kalau di market bullish gitu. Oh, jadi lebih kayak HKHK gitu ya. Terus kalau misalnya tadi kita udah bicara money management ala Ko Michael nih. Nah, itu terus kalau soal cut loss nih, banyak yang bilang begini, kalau saya sampai kapanpun saya nggak akan cut loss karena saya yakin bahwa saham itu pasti nanti balik lagi. Jadi kita tungguin aja gitu loh. Sebenarnya itu persepsi yang salah nggak sih kalau untuk newbie trader tuh soalnya mikirnya gitu? Sebagai seorang trader, maka saya bisa katakan itu salah. First of all, sebulis-bulis apapun suatu saham, kalian harus ingat agro pernah dari 1.200 ke 700. Itu kurang lebih hampir 50%. Dan kalian mau nunggu gitu. Jadi sebulis-bulis apapun suatu sektor, sebagus-bagus apapun suatu saham, kalau seandainya sudah ada hal yang mendistrupsi itu bisa membuat suatu saham itu benar-benar drop banget. Dan sampai itu di luar kendali kita. Maka dibanding gini, saya selalu punya view bahwa kita sebagai trader nggak punya kendali terhadap market. Saya nggak bisa kendalikan harga saham. Saya nggak bisa kendalikan Kak Lisa. Sama sekali nggak bisa. Tapi saya bisa kendalikan diri saya sendiri gitu. Oh, oke. Ya. Aku bisa kok dikendalikan kadang. Terus kita... Ya udah nanti aku coba deh. Berarti itu kalau kita ngomong lagi nih ke cut loss ya. Oke, cut loss-nya itu biasa kalau Ko Michael berapa persen sih cut loss-nya? Kalau untuk swing? Kalau untuk swing saya nggak di atas 7%. Nggak di atas 7% ya? Berarti maksimal 7%. Jadi kalau misalnya kena 5%? Buang. Oh. Tapi itu dari porto ya Kak, bukan dari posisi. Contoh, ini contoh. Saya masuk saham LISA, contoh. Saya masuk saham Lisa. Contohnya saya masuk saham Lisa, contohnya. Lalu dia minus 10%, tapi saya masuk baru 5% porsi saya. Maka artinya, itu kan hanya sekitar 2% dari porto. Jadi minus 10% pun saya nggak masalah. Karena nggak pengaruh gede untuk porto saya, gitu. Jadi saya tuh 7% saya udah buang semua gitu. Oke. Terus berarti seandainya masih 5% mah masih ditunggu dulu lah ya sama Ko Michael gitu ya? Betul. Dan itu tergantung saham juga sebenarnya Kak. Kalau seandainya saham yang volatil, contohnya kayak Baca atau enggak kayak, mungkin ada MLPL, MPPA, itu sekali dia bergerak kan bisa belasan persen. Sekali turun bisa 7%, minus 7%. Nah maka
itu kita mesti sesuaiin lagi sama sahamnya. Jadi kalau di saham volatil biasanya titik stop loss agak jauh. Oh, gitu ya. Tapi kok Michael nih sebenarnya ada ini juga nggak sih kayak invest terus scalping juga sebenarnya ada nggak? Scalping saya lakuin, Kadang-kadang. tapi nggak dengan money management yang agresif. Kalau kayak Om Ben kan sekali AHK pasti all in plus margin karena ngincar return kan. Nah kalau saya nggak, saya lebih ke ngincar kayak dapat best price setiap hari. Dan itu enggak pakai Broksum, mesti pakai Broksum. Tapi saya nggak tahu kalau nanti Desember Broksum nggak bisa dibuka, ya mesti adaptasi paling. Oh iya, nah itu kalau Broksumnya nanti sebenarnya kalau misalnya Broksum udah nggak bisa, kalau Michael lebih ngandelin apa nih biasanya? Lebih liatnya, condongnya kemana nih? Ya mau nggak mau volume. Jadi kita nggak permasalahin siapa yang beli. Berarti kita udah nggak permasalahin siapa yang beli. Yang penting ada uang gede masuk. Nah, di situ kita bisa ikutan. Uang gede masuk ini bakal kelihatan di chart, Kak. Tapi bukan chart yang biasa. Chart yang time frame-nya pendek banget. 1 menit atau 5 menit. Oh, 1-5 menit aja ya? Kalau misalnya biasanya berapa lama sih? Kalau kayak scalping kan sehari tuh. Kalau swing kita bisa lihat kayak Tech Pro. Tes. Masih putus gimana? Halo? Michael. Tes. Clear.